Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa sama-sama mendengar majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Kemudian saudara-saudari sekalian, pemirsa atau pendengar, ada pengertian syirik secara umum dan ada pengertian syirik secara khusus. Kalau pengertian syirik secara umum, maksudnya adalah taswiyatu ghairillah billahi fi syai'in min khasaisillah. Dia adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Nah, di sini pengertian ini umum. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kesyirikan. Makna dari kesyirikan, menyamakan apapun bentuk, menyamakan sesuatu yang itu adalah kekhususan Allah, seperti mengetahui ilmu gaib. Mengetahui ilmu gaib, la ya'lamul ghaiba illallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak ada yang mengetahui yang gaib illallah, kecuali Allah. Begitu pula syirik, misalkan di dalam peribadatan, ibadah itu hanyalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia diperuntukkan untuk makhluk, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Jatuhlah dia di dalam kesyirikan. Kemudian begitu pula memisalkan Allah, ya contohnya Allah memiliki penglihatan. Mata Allah Subhanahu wa taala sama dengan mata makhluknya. Maka ini kekhususan, ya, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka tidak boleh kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian. Adapun pengertian syirik secara khusus adalah beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Jadi ini pengertian yang lebih khusus berkaitan dengan ibadah. Keduanya benar. Arti yang pertama adalah arti yang umum. Arti yang umum. Sedangkan arti yang kedua adalah arti yang lebih khusus. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu ada dua jenis. Syirik ada dua jenis. Agar mudah memahami soal-soal atau misal-misal, permisalan-permisalan yang insya Allah akan saya sebutkan, maka saya rasa penting untuk membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Atau di dalam bahasa Arab disebut asyirkul akbar, syirik besar, asyirku al-asghar, syirik kecil.
Sebenarnya penamaan besar dan kecil dalam terjemahannya itu sebenarnya kurang tepat. Ya, tapi itu untuk meringkas terjemahan saja. Maka dikatakan syirik besar, syirik kecil. Asyirku al-akbar, syirik yang paling besar. Syirik yang lebih besar. Adapun syirik asgar, syirik yang lebih kecil. Nah, di situ semuanya syirik. Semuanya adalah perbuatan syirik dan semuanya dosa besar. Hanya saja dikatakan al-asghar, syirik yang lebih kecil. Ini karena dia lebih kecil daripada yang besar tersebut. Dinamakan yang lebih besar al-akbar karena dia lebih besar daripada yang syirik kecil. Jadi kalau misalkan diterjemahkan secara ringkas, syirik besar, syirik kecil. Harusnya syirik yang lebih besar, syirik yang lebih kecil. Ini terjemahan yang tepatnya, tapi kita katakan untuk meringkas maka kita katakan syirik besar dan syirik kecil. Apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil? Yang pertama, syirik besar pelakunya kekal dan dikekalkan di dalam neraka jika dia tidak bertaubat sebelum meninggal. Jika dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia itu kekal dan dikekalkan di neraka. Sedangkan syirik asghar, orang yang melakukan syirik asghar, dia tidak keluar dari agama Islam. Ya, kalau tadi dia ini kalau tadi tempatnya di neraka selama-lamanya, kalau yang ini tidak dikekalkan di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka bagi pelakunya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Syirik besar ini menghapuskan pahala seluruh amalan. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan pahala yang dilakukan syirik di dalamnya. Ya, kalau misalnya syirik akbar satu saja kita lakukan, maka batal, terhapus semua amalan-amalan kita. Sedangkan kalau syirik kecil, pada perbuatan tersebut yang kita melakukan perbuatan syirik, itulah yang terhapus amalannya. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, orang yang melakukan syirik akbar maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat sebelum wafatnya. Sedangkan orang yang melakukan syirik asghar maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzab wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadabnya, maka Allah mengadabnya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengadabnya, maka Allah tidak akan mengadabnya. Jadi ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan, ini kalau misalkan kita di negara Islam yang menerapkan syariat Islam, maka orang yang melakukan kesyirikan besar, hartanya halal, begitu pula darahnya halal. Maksudnya apa? Orang yang melakukan syirik besar itu dihukumi murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Sedangkan orang yang melakukan syirik asghar itu tidak keluar dari agama Islam. Kalau tidak keluar dari agama Islam, maka darah dan hartanya itu terjaga. Oleh karena itu kalau seperti di Saudi, kalau ada ketahuan para penyihir, maka hukuman untuk mereka adalah dipenggal. Hukuman untuk para penyihir adalah dipenggal atau dibunuh dengan cara yang lain. Yang penting mereka dihalalkan darahnya. Ya, karena apa? Karena mereka telah melakukan kesyirikan yang menyebabkan mereka menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jelaskan dulu sekarang contoh-contoh syirik yang besar. Kemudian insyaallah saya akan ringkas tentang contoh-contoh syirik kecil. Yang pertama tentang syirik besar ayyuhal ikhwan.
Yang dimaksud dengan syirik besar adalah menjadikan saingan untuk Allah pada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan saingan untuk Allah pada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan yang ketiga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang sedikit asing, masih mendengar asing untuk mendengarkan ini. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, dan apa itu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan ayo ikhwan, nah, kesyirikan pada rububiyah itu adalah kesyirikan pada yaitu sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut berkaitan setidaknya dengan 7 hal. Dengan 7 hal pokok yang menjadi sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah Al-Ahad. Allah yang satu-satunya melakukan itu. Kemudian yang ketiga, Allah itu adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Yang Maha memberikan rezeki. Yang keempat adalah Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan. Kemudian yang kelima Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Kemudian yang keenam adalah Allah Al-Mudabbir. Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam ini, mengatur alam ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memperbanyak, mempersedikit rezeki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada yang meyakini bahwa ada orang yang bisa mengatur lautan, menjaga gunung dari meletus, atau mengetahui ilmu yang gaib, atau bisa menurunkan hujan, atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang meyakini ada orang lain yang bisa melakukannya, maka dia telah kafir atau keluar dari agama Islam. Saya dulu pernah didengarkan rekaman seorang, ya kita katakan pemimpin aliran, ya. Dia meyakini bahwa dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menciptakan gelombang besar tsunami ketika tsunami di Aceh itu. Dia yang buat. Subhanallah. Kita katakan subhanallah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang meyakini hal tersebut maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu kesyirikan. Nah, ini kesyirikan yang besar. Kita masih membahas tentang syirik-syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua adalah menjadikan saingan untuk Allah pada uluhiyah Allah. Yang dimaksud dengan uluhiyah Allah adalah ya tauhid af'al al-ibad. Tauhid perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan ibadah. Atau kita katakan tauhid al-ibadah. Tauhid yang berkaitan dengan seluruh bentuk ibadah. Ketika kita tahu itu, maka seluruh ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat syirik. Nah, ini syiriknya keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalika. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, ya, manusia yang dimaksud dengan ibadah itu apa? Yang dimaksud dengan ibadah adalah segala hal dari perkataan dan perbuatan
yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tampak maupun tidak tampak. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, segala hal yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya hal-hal yang banyak orang lalai adalah masalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah menjadi yang paling besar, yang terbesar. Ya, kemudian kepada makhluk yang lain. Kemudian selanjutnya begitu. Jadi tidak boleh kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Apalagi sama saja tidak boleh. Apalagi kita mencintai sesuatu makhluk lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Allah. Maka ini jelas. Ya, sama saja keluar dari agama Islam, apalagi melebihi ya kecintaan kepada Allah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk di dalamnya adalah ar-raja, yaitu berharap. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkadang berdoa, wahai nenek moyangku si fulan, sebut namanya. Ya, ada kadang orang-orang di dusun mengatakan, kalau kamu pergi kemana-mana, sebut nama Puyang Kito, katanya. Sebutlah nama Puyang Kito. Ya, maksudnya nenek moyang yang memiliki kesaktian yang mereka yakini seperti itu. Begitu pula atau ruh-ruh tertentu atau makhluk-makhluk tertentu, takut kepada makhluk-makhluk tertentu. Berharap kepada makhluk-makhluk tertentu, tidak boleh. Berdoa kepada makhluk tertentu, kepada kuburan, kepada hewan, kepada patung, kepada sungai, kepada gunung. Maka yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan yang besar. Begitu pula yang al-khauf. Kesyirikan dalam ibadah, al-khauf. Khauf itu rasa takut. Banyak orang yang tidak tahu juga bahwa al-khauf, ya, rasa takut, berharap juga, ar-raja, berharap, begitu pula mahabbah, rasa cinta, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah amalan hati. Amalan-amalan hati. Jadi ketika kita bahas ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya khauf juga demikian. Saya beri contoh lagi banyak di Sumatera Selatan juga yang istilah Puyang, yaitu nenek moyang yang memiliki kesaktian. Maka dia menasihati anak cucunya, kamu kalau ke sini janganlah kamu sekali-kali berzina, katanya. Jangan juga kamu menipu orang. Kage keejinya, kage Puyang kita marah. Ya, nanti nenek moyang kita marah. Allah musta'an. Ini menakut-nakuti dengan apa? Dengan puyang, dengan nenek moyang. Maka ini kita katakan haram dan jatuh ke dalam kesyirikan akbar, yaitu syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian juga dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyimpangan-penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Lat, Lat wal Uzza, wa Manat, ada Lat, patung Lat, kemudian Manat, Uzza. Nah, ini semuanya sebenarnya adalah penyimpangan dari Al-Lat yang dari kata Al-Ilah, yaitu Allah yang disembah. Al-Uzza itu penyimpangan dari kata Al-Aziz yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kemudian Al-Manat disebutkan dalam suatu pendapat dari penyimpangan dari kata Al-Mannan, nama Allah Al-Mannan yang maha pemberi. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, ini kesyirikan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya. Dan ini pembahasannya panjang mengenai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa nanti pada waktunya saya akan juga jelaskan dengan ringkas insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ayyuhal ikhwan, perlu kita ingatkan bahwa syirik besar ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini banyak
orang-orang Islam hanya mendengar syirik, 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 tapi dia tidak tahu akibatnya. Akhirnya masih banyak yang pergi ke dukun, minta diramal karena hanya syirik kok. Ya, dia menganggap bahwa syirik itu adalah dosa biasa. Dan dia tidak tahu bahwasanya syirik tersebut bisa menyebabkan orang menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Yang pertama, kalau sudah murtad, dia itu statusnya pisah. Suami istri, kalau misalkan istrinya itu Islam muslimah, muslim, ya wanita muslimah, kemudian dia ini adalah orang yang murtad, maka yang seperti itu apa? Dia kafir, harus dipisahkan, ya status pernikahannya langsung batal, difasakh, dibatalkan, ya dibatalkan, batal secara agama, tidak boleh menikahi orang musyrik. Yang kedua, ketika dia mati maka tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tapi di kuburan orang-orang kafir, di kuburan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, dampak selanjutnya dari melakukan syirik besar adalah harta warisannya, ya harta warisannya itu tidak dibagikan kepada ahli warisnya, tidak dibagikan kepada kerabatnya yang muslim. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ada keluarganya yang muslim meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Kenapa? Karena beda agama. Karena beda agama. Oleh karena itu ya ikhwan, kita perlu ingatkan bahwa syirik ini benar-benar bahaya. Bukan permasalahan yang sepele. Kemudian yang paling parah, setelah dia di kuburan tidak bisa dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka dia dibangkitkan sebagai orang musyrik, kemudian di akhirat dia kekal dan dikekalkan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalika. Nah, di sini banyak orang yang tidak paham akan bahaya melakukan kesyirikan. Ya, kalau misalkan mereka biidznillah ta'ala, kalau tahu mereka bahwa melakukan syirik-syirik besar itu akan menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam, maka biidznillah ta'ala mereka tidak akan melakukannya. Tetapi yang sangat kita sayangkan ayyuhal ikhwan, terkadang banyak para da'i, para khatib, para penceramah tidak berani menyinggung masalah syirik. Padahal inilah dakwah yang dilakukan oleh para nabi, menjelaskan kepada manusia tentang kesyirikan. Menjelaskan manusia tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang yang tidak berani menjelaskannya. Ya, kita katakan maka segeralah bertobat. Sesungguhnya menjelaskan tauhid ini adalah kewajiban dakwah setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerus-penerus para nabi harus mau mendakwahkan tauhid meskipun apa? Ya, ada yang suka dan juga ada yang tidak akan suka. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan dosa syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik kepadanya dan mengampuni ma duna dzalika, ya apa yang di bawah itu, liman yasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah mengadakan itsman azima, dosa yang sangat besar. Sebagaimana perkataan Luqman juga yang diabadikan kepada anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perkataan Luqman kepada anaknya, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik besar, maka tempatnya adalah di neraka. Batal keislamannya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, pelajarilah hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Ya,
kita bisa terhindar. Jadi kita belajar dan terus belajar. Begitu pula saya nasihatkan kepada teman-teman yang misalkan baru-baru hijrah, yang baru-baru belajar, terkadang sangat semangat untuk mendakwahkan tauhid. Tapi terkadang atau banyak dari orang yang baru belajar, cara berdakwahnya salah. Cara berdakwahnya bagaimana? Salah. Misalkan dia belajar tentang sunnah dan bid'ah, maka dia jelaskan dulu tentang bid'ah, macam-macam bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Padahal orang yang didakwahinya itu masih terjerumus ke dalam kesesatan, masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka seharusnya yang pertama kali dia ajarkan, yang pertama kali dia dakwahkan kepada mad'unya tersebut, orang yang didakwahinya tersebut, adalah bagaimana agar orang tersebut tidak keluar dari agama Islam. Ini yang pertama kali dilakukan. Dijelaskan misalkan tentang bahaya sihir, tentang tidak bolehnya membuat hukum ya selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela agama Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya, dan juga mencela agama Islam. Maka yang seperti ini ayo ikhwan ya keluar dari agama Islam. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus masalah pembatal keislaman biidznillah taala. Jadi silakan dinantikan saja ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah terbiasa mengikuti kajian ini bisa istiqamah untuk mendengarkannya, dan alhamdulillah walaupun misalkan terluput, kita ada channel Kunci Kebaikan TV, Madinah TV di YouTube, begitu pula ada di Facebook, ada Roja Palembang ya yang meliput juga. Itu bisa diulangi materi-materi yang misalkan ketinggalan, insyaallah. Kemudian ayo ikhwan, macam-macam syirik besar. Nah, ini kita sudah masuk macam-macamnya, kemudian saya akan berikan contohnya. Baik, nah di sini saya akan berikan contoh. Yang pertama, syirik al-ibadah, syirik dalam ibadah. Jadi ketika suatu ibadah yang itu adalah ibadah, kemudian diserahkan kepada selain Allah, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan. Contohnya sujud kepada selain Allah, sujud kepada patung, sujud kepada nenek moyang, sujud kepada guru, ya, sujud dengan posisi sujud, maka ini tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'adz, "Ma hadza ya Mu'adz?" ketika beliau mau bersujud, minta izin untuk bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa ini wahai Mu'adz? Kemudian Mu'adz menjawabnya bahwa begini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la martul mar'an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya memerintahkan seorang untuk membolehkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan karena sujud kepada makhluk itu adalah syirik. Kemudian saudara-saudara sekalian, begitu pula puasa. Sujud, puasa yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada perguruan bela diri. Ya, perguruan bela diri. Dia mengatakan bahwa kalau mau mendapatkan ilmu ini dan ilmu itu, maka puasa mutih selama 3 hari atau 7 hari. Jadi makannya yang putih saja untuk mendapatkan ilmu, yaitu tenaga dalam. Maka kita katakan ini puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik karena diniatkan untuk bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ada terkadang saya pernah mendapatkan ya seorang yang ikut tenaga dalam seperti itu, yang sebenarnya itu adalah dari jin dan diperbudak oleh jin, tapi ditalbis, diselimuti dengan
dikelabui dengan bacaan-bacaan zikir dan selawat. Taib. Jadi dia ketika sore hari main sepeda lupa sholat asar. Pas malam latihan katanya, loh kenapa kamu hilang tenaga kamu katanya. Saya lupa sholat asar. Akhirnya dia suruh beristighfar, ya sudah bertobat, baru kembali ilmunya tersebut. Kanuragan ya. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Ini kenapa dia sholat? Sholat agar tenaga dalamnya apa? Ilmu sihirnya, kanuragannya atau sejenisnya itu tetap dia miliki. Ini sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hati-hati terhadap ibadah-ibadah yang bukan ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam menyembelih, kadang ada orang yang menyembelih untuk ini, untuk itu. Ada orang bernazar untuk kuburan, ada orang yang berdoa kepada kuburan atau kepada yang saya katakan tadi seperti puyang atau nenek moyang. Maka ini juga terjatuh kepada kesyirikan. Begitu pula ya ikhwan, orang yang saya pernah mendapatkan, orang yang tawaf di selain Ka'bah. Ya, tawaf di selain Ka'bah ini juga kesyirikan. Ada juga yang berenang mengitari batu, siapa yang bisa berenang 7 kali tanpa tanpa bernapas, maka dia dikabulkan keinginannya seluruhnya, maka ini juga syirik. Begitu pula ada pegang patung ini, kalau kita bisa pegang patung ini, tanganmu sampai katanya seluruh keinginanmu akan dikabulkan. Allah musta'an. Ini adalah kesyirikan yang sangat-sangat jelas. Ini syirik dalam ibadah. Nah, kemudian yang kedua adalah kesyirikan dalam mahabbah, yaitu rasa cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai saingan-saingan. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah saingan-saingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai saingan-saingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Inilah kesyirikan. Jadi tidak boleh kita menyamakan kecintaan makhluk dengan kecintaan kita kepada Allah. Apalagi kalau misalkan kecintaan kepada makhluk itu lebih besar. Maka ini jauh terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga ya ikhwan, syirik dalam hawa nafsu. Nah, syirik dalam hawa nafsu yaitu mengikuti hawa nafsu. Tidak mau taat kepada Allah karena mengikuti hawa nafsu. Maka di sini ada syirik yang mengikuti hawa nafsu yang syiriknya akbar dan ada yang syirik asghar. Orang misalkan mengikuti hawa nafsu, kemudian dia melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari agama Islam, maka ini karena hawa nafsunya dia melakukan hal tersebut. Nah, kita akan keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka ini tidak sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Seperti misalkan berzina, membunuh, kemudian minum-minuman keras, berjudi, dan yang lainnya. Maka ini tidak sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kafir atau perbuatan-perbuatan syirik, maka sesungguhnya dia telah mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila?" Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang menjadikan Tuhan mereka adalah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu akan menjadi wakil untuk mereka, penolong untuk mereka? Ini sesuatu yang tidak butuh jawaban. Pasti jawabannya tidak. Ya.
Oleh karena itu, ayolah ikhwan, menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang diikuti sehingga melakukan perbuatan kafir atau perbuatan syirik, maka ini masuk ke dalam syirik hawa nafsu. Kemudian yang keempat adalah syirik ta'ah. Syirik karena mengikuti penghalalan para tokoh agama, pemuka agama. Ketika mereka menghalalkan yang haram, maka pengikutnya menghalalkannya. Ketika pemuka agama mengharamkan yang halal, maka mereka juga ikut mengharamkannya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka menjadikan syarikat-syarikat yang mereka membuat untuk mereka bagian agama malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Begitu pula ketika Adi bin Hatim mendatangi Nabi SAW dan di lehernya ada salib dari emas. Maka berkata Rasulullah SAW, ya Adi, wahai Adi, itrah hadzal wathan, buanglah wathan ini, buanglah patung ini. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, saya mendengar beliau membaca surat Al-Bara'ah, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah, yaitu rob-rob selain Allah. Nah, di sini maka beliau agak sedikit salah paham terhadap hal tersebut. Fakultu, maka berkata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum, kami dulu tidak menyembah mereka. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ama innahum lam yakunu ya'buduhum, sesungguhnya mereka tidaklah menyembahnya. Walakinnahum kanu, tetapi mereka dulu, idza ahallu lahum syai'an istahalluh, apabila mereka, para pemuka-pemuka agama itu menghalalkan sesuatu, maka mereka pun menghalalkannya. Apabila mereka, wa idza harramu alaihim syai'an istahalluh, apabila mengharapkan sesuatu haramuh, maka mereka pun juga mengikutinya. Ya, fatilka ibadatuhum, maka kata Nabi SAW, itulah bentuk beribadah dalam ketaatan kepada pemimpin-pemimpin agama yang tidak mengetahui dalil. Silahkan bagi kawan-kawan, saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, baik pemirsa atau pendengar Roja Darussalam Palembang, begitu pula Madinah TV dan juga Kunci Kebaikan TV, maka silakan bisa bertanya ke 0812 8488 7088. Saya ulangi, 0812 8488 70, yaitu 7088. 0812 8488 7088. Silakan. Di sini ya, saya tadi mau bahas masalah syirik asghar juga, tapi qadarullah ma syafa'al, waktunya tidak memungkinkan. Jadi pada malam hari ini kita bahas tentang syirik akbar saja. Contohnya, ya, adapun perbedaan syirik besar dan syirik kecil itu sudah kita jelaskan pada awal pertemuan kita tadi. Di sini ada pertanyaan yang masuk. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendakwahkan yang baik kepada orang yang melakukan kesyirikan, apalagi keluarga atau teman dekat kita? Karena saya takut membuat dia menjadi marah dan tersinggung. Taib. Yang pertama, ayyuhal ikhwan, kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali pada sesuatu yang baik. Apabila kita malu menasihati, malu beramar ma'ruf nahi mungkar,
maka itu sebenarnya adalah kelemahan dari iman kita. Karena Rasulullah SAW katakan, man ro'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, lidahnya, yaitu perkataan. Wa illam yastati' fa biqalbihi, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Nah, di sini kewajiban berdakwah itu adalah sesuatu yang harus. Tetapi ayyuhal ikhwan, ya, masalah caranya harus sesuai dengan hikmah. Setiap orang berbeda cara mendakwahinya. Kalau kita mendakwahi anak-anak atau orang yang lebih muda dari kita, maka kita tegur langsung, maka di situ tidak menjadi masalah. Kalau kita berdakwah kepada teman dekat kita, maka kita sambil bercanda, itu juga tidak menjadi masalah. Karena itulah yang cocok ketika kita berteman dengan orang lain dan kita bercanda dengannya. Sambil kita memberikan masukan-masukan ya agama atau membenarkan kesalahan-kesalahan yang dia yakini. Adapun berbicara kepada orang yang lebih tua, maka di sini perlu teknik yang khusus. Tidak harus kita menyampaikan kepada orang tua kita atau kepada paman kita, kepada kakek nenek kita sesuatu yang itu harus sorohah. Sorohah itu langsung jelas seperti itu. Tetapi perlu bertahap. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang telah lama dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua dari kita, itu butuh hikmah yang sangat tinggi. Dan dia bertahap, tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menyampaikannya atau menjelaskannya. Ya, kita bisa juga kalau kita misalkan takut apabila kita nasihati, maka di situ ada kesan menggurui, atau misalkan ada kesan orang tua akan marah atau orang yang lebih tua dari kita akan marah, maka di situ kita gunakan teknik lain. Seperti misalkan kita pakai buku, kita taruh di rumah, ya mudah-mudahan orang tua kita atau paman kita bisa membacanya. Ya bukunya juga jangan tebal-tebal amat gitu ya. Kecuali dia adalah orang yang kutu buku. Orang yang kutu buku, kasih buku tebal dihabiskan tuh. Bisa dalam sehari, 2 hari dihabiskan. Tapi kalau misalkan orang yang biasa, carilah buku-buku yang tipis, yang berbicara tentang tauhid, yang berbicara tentang syirik. Ya. Jadi ini berpengaruh terhadap orang yang lebih tua. Atau dengan cara kita panggil senior yang sudah hijrah, yang sudah ikut pengajian, agar berkenan untuk hadir ke rumah, datang ke rumah, ya pura-pura misalkan mengadakan suatu kepentingan sehingga orang-orang yang lebih tua, yang bahkan lebih tua dari orang tua kita misalkan, datang ke rumah, dijamu dengan baik, kita persiapkan makanan dan sebagainya. Ya awalnya berbicara masalah bisnis, ya kemudian lambat laun maka mengarah kepada mengarah kepada agama. Nah kalau misalkan bapak kita dinasihati atau ibu kita dinasihati oleh orang yang lebih tua darinya, maka insya Allah lebih bisa menerima daripada ya penyampaian dari kita. Karena selamanya kita kalau kepada orang tua kita ini sebagai anak. Status anak itu tidak pernah lepas. Oleh karena itu kita gunakan cara yang penuh hikmah untuk mendakwahi orang tua kita. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, soal nomor 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila ada amalan yang didapatkan dari kiai atau ustaz terdahulu, namun amalan tersebut bukan dari ajaran sunnah Rasulullah SAW, apakah termasuk syirik atau bukan? Ya tergantung dulu, tergantung. Amalan itu banyak gitu ya. Ada amalan-amalan yang kita katakan memang disunnahkan dan ada hadis-hadisnya dari Nabi SAW. Jadi kita lihat kalau misalkan ada hadisnya, ada dalilnya,
ya maka kita katakan ya kita amalkan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka kita tinggalkan. Karena ditakutkan banyak sekali ustadz-ustadz yang sebenarnya ini berkedok dukun berkedok ustadz. Dan jangan tertipu juga ya ikhwan dengan istilah-istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam dan ilmu putih ya, semuanya yang disebut ilmu putih itu juga ya harus berhati-hati karena dia juga menggunakan jin. Dia juga menggunakan apa? Jin, minta tolong kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus berhati-hati terhadap hal ini. Nah, kemudian kalau misalkan yang dimaksud oleh saudara penanya, amalan seperti baca ini 1000 kali, baca ini 20.000 kali, 10.000 kali, atau baca ini sekian ratus, sekian puluh ribu, maka kita katakan ya tidak perlu diikuti hal tersebut karena tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita. Masya Allah, ini diborong ini. Yang pertama, apa hukum menerima bantuan dari pemerintah seperti bantuan prakerja, BLT, dan lain-lain? Dan apakah kita boleh mengajukan persyaratan bantuan tersebut meskipun sebenarnya mampu? Nah ini kita katakan aja ikhwan, yang namanya prakerja maksudnya orang yang tidak ada kerjaan, tidak ada pekerjaan. Ya, tidak ada pekerjaan. Maka akan mendapatkan sekian ratus ribu, bisa mendaftar akan mendapatkan. Makanya kita katakan, kalau memang kita ini adalah orang yang benar-benar tidak mampu, kita benar-benar tidak mampu dan tidak bisa bekerja, maka bagaimana? Ya silahkan meminta kepada pemerintah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Yang namanya meminta-minta itu, kata Rasulullah SAW, adalah kaddun, cakaran atau cabikan-cabikan yang seseorang itu mencabik-cabik, mencakar-cakar wajahnya, maksudnya sampai terkelupas daging-dagingnya. Kecuali illa an yas'al ar-rajulus, kecuali seorang meminta kepada sultan, kepada pemerintah, au fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang harus dia meminta. Jadi kalau misalkan betul-betul tidak mampu, tidak ada pekerjaan, ya betul-betul kurang, ya silahkan, tidak mengapa, karena ini memintanya boleh, yaitu kepada pemerintah. Ya. Tetapi kalau misalkan sudah memiliki pekerjaan, kemudian dia juga masih bisa berusaha, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ya milikilah al-izzah, yaitu kemuliaan diri, tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Kata Nabi SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya syaraful mu'min syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya. Adapun harga dirinya, izzuhu, yaitu harga dirinya terletak pada dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi kalau misalkan sudah bisa berusaha, walaupun misalkan usahanya itu tidak menghasilkan banyak rezeki, tapi cukupkanlah, ya, berikanlah jatah tersebut kepada orang lain yang betul-betul membutuhkan, dan kita tidak perlu ikut-ikutan untuk minta bantuan tersebut. Kedua, soal yang selanjutnya, apakah membela diri dari tindakan pemerintah atau pemimpin zalim dibolehkan? Taib. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, fasma' wa ati', maka tetap dengar dan harus taat. Maka tidak boleh kita kalaupun dizalimi oleh pemerintah, kita tidak boleh melawannya, kecuali ya jika ini berkaitan, kalau misalnya sampai kita dibunuh, sampai kita
dicacat, maka di sini ya untuk melindungi diri kita bisa kabur, ya kita bisa lari agar tidak terjadi hal tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan kita dipukul, dizalimi, ya, maka kita katakan ya kita tetap dengar dan taat kepada pemerintah. Ustadz, saya orang awam, bukan tinggal di pesantren. Namun saya banyak yang ingin saya hafal seperti hafalan Al-Quran dan hadis-hadis pilihan, begitu pula matan dan sebagainya. Ketika saya menghafal matan, hafalan Al-Quran sering terlupa. Bahkan terlepas. Mana yang harus lebih saya utamakan? Dan bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam menghafal hafalan tersebut? Ayolah ikhwan, ya sebenarnya perbedaan antara orang yang tinggal di pondok dengan tidak, itu sebenarnya tidak jauh. Kalau misalkan seorang bisa mengatur jadwalnya sendiri, dia bisa mengatur jadwalnya sendiri untuk belajar. Dan saya sarankan untuk menghafal Al-Quran, duduklah dengan guru. Setorkanlah kepada guru yang memang memiliki bacaan yang bagus. Tidak harus dia hafal Al-Quran, tapi dia memiliki bacaan yang bagus, tajwidnya bagus. Maka silakan duduk bersamanya, kemudian setorkan. Kemudian milikilah target untuk menghafal. Yang pertama target untuk menghafal. Kemudian target yang kedua target untuk mengulangi hafalan yang baru dihafal. Kemudian target yang ketiga adalah target mengulangi hafalan, ya, setengah juz atau 1 juz, hafalan-hafalan yang lama yang telah dihafal. Dan ini semua disetorkan kepada pengampu, kita sebut pengampu. Walaupun dia tetangga kita tidak menjadi masalah, dengan kita menyetor kepada kawan atau kepada senior kita, kakak kita atau orang lain, om-om misalkan. Ini lebih teratur menghafalnya. Ya, dan lebih teratur juga murajaahnya. Dengan demikian insyaallah bisa menjadi penghafal Al-Quran meskipun tidak di pondok pesantren. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW, cari juga teman atau rekan yang bisa kita menyetor kepadanya dan kita punya target. Misalkan dalam seminggu saya harus minimal menghafal 7 hadis atau saya menghafal 5 hadis atau misalkan ya paling minim 2 hadis misalkan dalam 1 minggu, kita setorkan kepada teman misalkan seminggu sekali. Nah, itu bisa insyaallah. Ini juga akan menguatkan hafalan insyaallah biidznillah ta'ala. Dan mudah-mudahan ya kaum muslimin dimudahkan untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya orang yang suka menolak penerimaan hadiah, bantuan, sedekah? Ada perbedaan ya ikhwan antara hadiah dengan sedekah atau zakat atau bantuan. Nah, di sini kalau dia berupa hadiah, dia berupa hadiah, maka diterima, jangan ditolak. Kalau dia berupa hadiah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbal al-hadiyah wa yujazi atau wa yuthibu alaiha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas atas hadiah tersebut. Jadi dibalas oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau misalkan tidak sanggup untuk dibalas, maka didoakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul mengajarkan doa yang terbaik yaitu jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadamu. Ini masalah hadiah. Kalau hadiah jangan ditolak. Tapi kalau sedekah, kalau kita merasa diri kita mampu, maka jangan menerima. Begitu pula pemberian zakat, bantuan, sedekah, zakat, ini jangan kita terima kalau kita merasa diri kita mampu. Ya, berikan kepada orang-orang lain yang memang betul-betul membutuhkannya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah di akhirat kita akan selalu bersama pasangan kita? Bisa jadi ya dan bisa jadi tidak. Karena kalau pasangannya adalah pasangan yang kafir, misalkan seorang muslim, kemudian dia memiliki pasangan yang kafir, na'udzubillah min dzalik, maka pasangannya tidak akan bersama dia di dalam surga. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Tetapi kalau secara umum, ya, kalau suami istri masuk ke dalam surga, maka istrinya tersebut yang di dunia akan menjadi istrinya di akhirat, di surga.
Ya, kalau dia punya 4 orang istri, maka menjadi 4 orang istri di surga. Alhamdulillah. Kalau misalkan semuanya masuk ke dalam surga. Ya. Bagaimana kalau misalkan seorang istri punya beberapa suami, meninggal atau dicerai, seperti itu, atau cerai. Maka ya kita katakan dia kalau suaminya masuk ke dalam surga, maka ya dia bersama lelaki yang terakhir. Lelaki yang terakhir disebutkan dalam Syekh Albani menyebutkan tentang kethabitan atau Hasan atau sahih hadis tersebut yang menunjukkan bahwa wanita yang memiliki berapa suami dan suami misalkan masuk surga semua, maka untuk yang laki-laki yang terakhir, untuk suami yang terakhir. Kemudian ya ikhwan, Ustaz, teman saya Nasrani, namun dia mengaku jika Yesus itu nabi, bukan Tuhan, dan dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW benar nabi. Apakah dia sudah Islam meskipun belum bersyahadat? Jawabannya belum. Dia menjadi seorang muslim jika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia juga mengingkari ya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus mengingkari hal tersebut. Kemudian dia harus bersyahadat, karena ada kelaziman dari kesyahadat kan banyak ya. Kalau ketika seorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti apa? Dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Di situ menetapkan Allah, begitu pula menafikan segala sembahan selain Allah. Yang tidak berhak disembah maka tidak boleh disembah. Begitu pula ketika persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di situ berkaitan dengan apa? Kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwan, di sini dia untuk bisa menjadi seorang muslim, dia harus bersyahadat dan syahadatnya itu disaksikan oleh orang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita bernazar dengan niat selain beribadah? Contohnya, ya Allah, aku bernazar akan belajar dengan serius. Bolehkah kita bernazar dengan niat selain beribadah? Contohnya, Allah, aku bernazar akan belajar dengan serius. Allah alam bisawab. Yang namanya nazar itu adalah ilzamu syai' ma yalzam, mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, dia termasuk minat taqarrub ilallah. Dan dia adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dilihat apakah dia ini belajar di sini maksudnya belajar agama atau belajar umum. Ini perlu kita jelaskan lagi. Kalau misalkan dia belajar agama, apabila saya begini, maka saya akan selalu hadir di majelis ilmu, ya, selalu hadir di majelis ilmu setiap hari ini misalkan. Maka itu harus dipenuhi nazarnya, karena itu nazar ketaatan. Man nadzara ayyuti' Allah falyuti'hu wa man nadzara ayyasihu falyasih. Barang siapa yang bernazar ya untuk mentaati Allah, maka taatilah. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh falayasi, maka dia tidak boleh bermaksiat kepadanya. Allah alam bisawab. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian selesai pertanyaan yang ada di kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meridai dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan sehingga kita bisa mengamalkannya. Dan selalu kita berusaha agar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lil muslimin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.